Step by Step ID. Jangan digituin lagi dong. Hai, welcome back to Step by Step ID. Woo! Bersama Joker di sini. Ini kita lomba ini ya, bikin. Kan harus semangat gitu loh. Iya, Kalau semangat, Step by Step ID. Bikin budak. Oh iya maaf. Nah, di video kali ini kita mau ngomongin LDR tips. Long LDR distance tips. relationship, bukan relationship. Berdasarkan pengalaman Betul. kita. Berarti masuknya ke ngobar naren. Ngobar naren, ngobrol bareng. Nah, ya. Randy. Couple edition. Couple edition. Kapan sih nggak couple edition? Iya, dari awal juga kita berdua terus. Pengen tahu nggak kenapa kita ngebahas ini? Pengen. Kenapa? Karena aku pengen. Ya. Karena aku pengen. Enggak, karena yang banyak banget yang nanya. Kamu tahu sendiri kan, followers aku tuh suka curhat di DM, ya nggak? Iya banyak banget. Dan kamu tahu kan aku suka bales-balesin, Voice suka. note. Iya, karena emang ya aku seneng gitu denger cerita dari orang-orang gitu. Terus kalau misalnya aku tahu dan aku ngerasa kayak bisa ngejawab pertanyaan mereka, pasti akan aku jawab. Nah, salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyain itu adalah tentang relationship, terutama tentang LDR. Gimana sih caranya biar LDR langgeng? Gimana sih caranya biar percaya sama pasangan kita dan lain sebagainya? Ya makanya Buat bikin sharing video juga ini ya? ya biar buat sharing, dan kalau misalnya ada yang nanya lagi Bisa bisa kasih. lebih lengkap juga Bisa lebih jawabannya lengkap karena kita juga. bahas di sini. Dan ini berdasarkan pengalaman Pribadi. kita yang pernah LDR. Sedikit cerita dong tentang LDR kita. LDR kita sebenarnya ada beberapa kali, 3 kali kalau bisa dihitung ya. 3 kali 3 ya? kali. Yang pertama kita jadian. Pertama kita jadian kan udah LDR. LDR. Aku di Jakarta, kamu di Bandung. Betul. Persiapan kamu S2 ya kalau nggak salah ya. Iya. Terus yang kedua itu waktu kamu di sini, aku di Jakarta. Iya. Yang ketiga, kembalikannya. Kamu di Jakarta, aku di Bandung. Oh. Tapi walaupun cuma sebentar ya. Cuma sebentar ya. Dari ketiga LDR itu yang paling lama itu pas di Sydney. Itu hampir 2 tahun ya. 1,5 Iya, tahunan lah. 1,5 tahun. 1,5 tahun itu LDR, baru akhirnya kita temu gitu. Ketemu secara fisik maksudnya. Secara fisik itu maksudnya, benar. 1,5 tahun LDR itu lumayan lama dan lumayan kerasa sih bagi aku. Kerasa banget. Aduh, apalagi jauh, beda pulau, beda negara. Dan nyoba. Contohnya sekarang udah gak LDR lagi, senang banget. Dan dalam 1,5 tahun itu pastinya banyak banget belajar. Yes. Banyak banget belajar, banyak banget Pengalaman juga. Dan untungnya selama 1,5 tahun itu tidak satu kali pun kita pernah putus atau berantem hebat gara-gara yang namanya LDR. Ya kan? Kalau berantem paling ya yang ringan-ringan Ya, aja ya berantem gitu. standar. Justru berantemnya Standar. pas nggak LDR-an. Pas ketemu. Ya, pas LDR akur banget. Dan aku tipe orang yang percaya kalau LDR itu bukan sebuah halangan. Nightmare gitu ya. Bukan sebuah nightmare, bukan sebuah halangan, bukan sebuah halangan ini dalam artian bukan sebuah halangan untuk kalian jadi pasangan, maksudnya kalian putus gitu mentang-mentang LDR. Dan kedua, bukan halangan juga untuk kalian tidak bisa mencapai apa yang kalian impikan terlepas dari pasangan kalian. Gimana? Iya, jadi LDR itu jangan dijadikan hambatan. Misalnya kamu mau sekolah lagi, mau kerja di luar, tapi gara-gara kamu punya pasangan terus takut LDR, jadi ada yang dikorbankan gitu, seolah-olah kayak pilih pasangan atau pilih mimpi kamu gitu. Sementara kamu bisa dapetin keduanya. Betul. Ya, jadi ya caranya adalah gimana caranya ya menjaga hubungan selama LDR itu. Jadi hubungan dengan pasangan bisa baik, sementara kamu juga bisa fokus sama apa yang kamu ingin capai. Betul. Gitu, seperti yang aku lakukan. Tapi ini balik lagi sih ke referensi masing-masing. Kalau misalkan memang kalian emang gak bisa banget LDR, itu nggak apa-apa, nggak salah gitu kan. Iya, tipe orang beda-beda Tipe orang ya. beda-beda. Tapi kalau basically aku, balik lagi ya guys, Iya. aku tipe orang yang percaya kalau nggak ada sebenarnya orang yang nggak bisa LDR. Karena kalau misalnya aku dengar nih ada orang ngomong, aku emang orangnya nggak bisa LDR, tiba-tiba dia udah punya pacar baru lagi gitu. Ada juga yang gitu. Itu berarti pada dasarnya bukan dia nggak bisa LDR, tapi dia tidak bisa tidak ditemani oleh seseorang. Iya. Atau dia misalnya ya udah punya orang yang deket lagi, ya daripada ngeluarin usaha yang banyak sama yang jauh, mending gue sama yang deket-deket aja gitu. Pada dasarnya komitmennya. Tidak bisa berkomitmen. Ya, tapi balik lagi loh, aku nggak ngejudge ya. Kalau aku pada dasarnya nggak percaya kalau LDR itu Jadi sesuatu yang hambatan. salah. Ya, malah ada quotes-quotes seperti ini. Nah, ini sambil ngobrol ya. Kalau misalnya kamu nggak Santai, setuju, santai.
sama pendapat aku nggak apa-apa. Oke. Kata aja, paling kita berantem nggak bisa. Cut aja. Cut aja. Ngomong aja. Cut aja. Cut. Ngomong aja. Aduh, lu kan budak tadi. Enggak, maksud aku cut aku ngomong. Oh, cut aku ngomong. Dikirain katanya cut. Bukan editor. Lebih baik omongan siapa yang di-cut, kalian tahu jawaban. Saya tahu jawaban. Tips LDR langgeng yang pertama. Nomor 1. Komunikasi terbuka dan lancar. Ini klise tapi komunikasi bener itu ya. sepenting itu. Komunikasi adalah kunci. Komunikasi adalah Kunci kesuksesan gitu. Kalau kata kunci bucin. kesuksesan. Kunci semuanya sih sebenarnya. Semuanya. Kita sama orang tua, kita sama atasan, kita sama pasangan. Sangat komunikasi. penting, komunikasi itu sangat penting untuk menjalin hubungan yang baik. Komunikasi yang lancar tuh seperti apa sih, Kak? Yang lancar komunikasi. Kayak jalan tol. Yang baik komunikasinya kayak jalan tol dan tolnya itu ya, kayak rel kereta api gitu, lancar. Nggak kena macet ya. Nggak ada halangan, nggak ada hambatan, nggak ada noise. Tapi bukan berarti komunikasi 24 jam kan? Enggak. Ya, enggak. Maksudnya ada komunikasi berkala dengan teratur antara kita sama pasangan kita. Kalau misalnya kayak kita dulu nih, aku di Sydney, Randy di Jakarta. Itu komunikasi tetap bisa lancar, kita tetap bisa ngobrol, kita tetap bisa chattingan gitu ya. Video Walaupun jarak waktunya itu pas winter bahkan 4 jam. Oh, 3 dan 4 ya? Iya, 3 dan 4. Normal itu 3 jam guys, tapi pas winter itu 4 jam beda waktu. Jadi kalau nggak salah, aku duluan ya? Kamu duluan? Lupa deh. Pokoknya ada yang satu mau tidur, Lupa. di sana tuh udah subuh, kayak jam 4 pagi gitu. Nah, ya itu gimana kita ngatur waktunya biar tetap bisa komunikasi. Biasanya kita tiap malam ya. Tiap malam dulu. Teleponan. Itu tuh waktu 2014 ya? Iya. Itu waktu 2014 belum segampang sekarang loh. Maksudnya sekarang kan WhatsApp udah bisa 2014 ya. udah bisa maksudnya call, udah bisa video call WhatsApp gitu. dulu bisa call enggak? Belum. Kita tuh pakai Fiber. Ingat ya? Pokoknya kalau call itu pakai Fiber yang paling lancar. Aku lupa ya. Terus kalau Wow. misalkan video call itu pakai Skype gitu. Pakai Skype. Iya, Wow. iya. Kalau sekarang lebih gampang, lebih Iya. lebih lancar harusnya ya. Udah teknologi mutakhir lah. Mungkin ada yang lewat TikTok live komunikasi. Dia nontonin pacarnya aja terus sampai tidur, ikut nontonin gitu kan. Bisa. Jadi Pacarnya. sekalian ini ya, sekalian ngelihat pacar gue ngapain aja nih. Itu kayak bukan komunikasi, itu memantau. Mantap. Banyak pilihan lah, pokoknya komunikasi lancar, teratur, terjaga. Dan baik sih. Baik, iya, bukan yang terpaksa satu belah pihak gitu loh, Iya. ngerti nggak? Aduh, apalagi sih biasanya suka ada yang gitu. Aduh, ini telepon mulu nih. Gitu. Iya, nggak dijadikan satu keharusan sih, Jangan dijadikan satu keharusan Iya. juga, tapi berkala. berkala. Betul, lanjut. Tips kedua, harus bisa kompromi dan harus ada toleransi. Toleransi. Maksudnya gimana tuh? Kalau kompromi, LDR itu kan penyesuaian lagi ya. Yang tadinya kalau misalnya kita ketemu, kita bisa jalan setiap weekend, let's say, atau sekarang kayak gini kita kerja bareng bisa tiap hari. Kalau misalnya satu saat kita LDR, udah pernah sih. Maksudnya kalau LDR itu berarti akan ada penyesuaian baru. Betul. Tuh, jadi yang kayak komprominya dalam banyak hal ya. Ya biasanya ketemu fisik, sekarang ketemu virtual. Ya, biasanya yang bisa ngobrol sepuasnya, sekarang cuma bisa teleponan setengah jam. Nah, gimana caranya Ya. bisa dalam setengah jam itu efektif komunikasinya gitu. Dan kalaupun ternyata ada salah satu dari kita yang nggak bisa memenuhi janji, misalnya janji video call atau janji teleponan, tapi nggak bisa gara-gara ada satu kegiatan tertentu, kayak aku misalnya kayak tugasnya numpuk banget. Ya, yang sorry banget ini, aku nggak bisa, aku harus di library, apa-apa aku fokus ini. Ya jangan marah. Ngambek, jangan ngambek. Jangan baper, jangan ngambek kayak gitu. Iya. Atau dia kayak kemarin suka lembur tuh, aku inget banget kamu suka lembur kan. Waktu itu masih ngantor di Bandung. Terus kayak aku lembur nih yang gitu, jamnya aku teleponan sama dia. Aku masih ngutak-ngutik server, ngutak-ngutik ini gitu. Ya udah. Dia keburu tidur kan, keburu malam. Iya, kan? keburu malam di sini. Ya udah, besok lagi aja. Jadi kayak nggak yang marah terus ditungguin, terus ngamuk-ngamuk gitu, baper, nangis gitu, terus jalan sama cowok lain gitu. Kalau cowok lain. Ya udah kamu lama, aku sama cowok lain aja. Nggak gitu ya. Pokoknya harus bisa komunikasi dan toleransi. Next. Yang ketiga, jangan baperan dan gampang berprasangka buruk atau suzon. Iya, jangan gampang suzon. Misalnya, Sama kayak yang tadi. iya, Kan? nggak ada kabar dikit. Ya. Jangan-jangan Oh, sinetron mode. Jeng jeng. Tolong diedit. Edit. Dia pergi sama teman kerjanya. Dia lagi makan sama teman kerjanya sekarang. My God. Darpu. Bener Mbak. Tadi aku lihat Siapa Mbak? di pinggiran kolam. Apa sih?
pinggir jalan gitu kayak pinggir kolam makan apa kodok sama kecebong. Pacaran pinggir kolam enak. Enggak mau, jangan ajak aku pacaran pinggir kolam. Masalahnya dia nggak ada kabar dikit, jangan langsung seuzon. Marah, ngambek, baperan, terus kayak pokoknya neror gitu loh. Iya, lama-lama pasangan yang suka dimarahin ini tuh kayak capek nggak sih? Capek. Biasanya, aduh apalagi sih ya udah gitu. Iya, malah jadi yang tadi dia kayak punya respect sama kamu, terus dia kayak pengen ngabarin dengan tulus gitu ya. Jadinya kayak nanti gue ditanya macem-macem lagi, nanti gue dicurigain ini itu lagi. Itulah biasanya awal mula hubungannya retak, menjauh gitu. Jadi lebih ngerasa mungkin nyaman sama orang lain nantinya yang lebih kalem, yang lebih bukan kalem, lebih pengertian gitu. Jadi ya itu sih gara-gara kitanya sendiri berarti ya. Ya itulah LDR itu gampang banget memicu kecurigaan. Karena kita tidak bisa melihat langsung kan. Ya intinya itulah saling percaya. Ya, selama emang belum ada track record bohong. Betul. Aku sama dia tuh selalu kayak percaya, kayak dia ngomong lembur ya berarti itu lembur. Dia bilang dia pergi, bahkan dia sering banget izin aku pergi sama temen-temen cewek makan. Ya udah, ya berarti itu temen cewek, literally temen. Literally temen, ya nggak? Kecuali dia bilang aku mau pergi sama selingkuhan. Nah itu baru bilang kalau misalkan pergi sama selingkuhan. Jujur. Jujur. Ya jujur gitu. Dan bahkan saking jujurnya, aku tuh nanya sama dia, saking dia nggak pernah curiga, nggak pernah cemburu. Aku tuh pernah waktu di Sydney, ingat nggak? Aku diajak makan sama cowok Hong Kong apa Filipina? Iya ngajak ngedate berdua. Dikasih. Jepang kali? Hong Kong, Filipina, aku lupa. Banyak amat. Dia senyum-senyum gitu ke aku. Banyak. Enak aja. Oh yang naksir? Iya. Waktu itu lagi pameran apa book fair kalau nggak salah di Macquarie. Dia tuh lihat-lihat aku lirik-lirik gitu, terus dia senyum-senyum. Terus tiba-tiba ngasih notes, would you like to go out with me on Saturday night? Dia kayak gitu. Ganteng loh, serius. Lucu, cute gitu. Tapi nggak seganteng. Terus aku tuh berharap cerita sama dia tuh dia kayak yang gak boleh. Kamu kayak biasa lah kan kayak dicemburuin tuh gimana sih rasanya gitu ya, biasa ya masih ABG. Ternyata dia ya udah terserah kamu. Emosi nggak? Jadi kita itu harus membalikkan lagi. Apakah dia bisa menjaga kepercayaan kita atau tidak, itu tergantung dengan orang tersebut. Jadi saya kasih lagi ke dia. Ya udah terserah kamu. Jadi di kasus kita memang aneh guys. Kita tuh nggak pernah yang namanya cemburu satu sama lain, nggak pernah berantem karena orang ketiga. Jadi susah ya ngejelasin kalau ngasih tips. Tapi pada dasarnya sih itu kayak ya udah gitu, kayak kacamata kuda, dia ya dia. Kalaupun aku temenan sama cowok mau pergi sama cowok kemana berdua, itu berarti temen gitu. Jadi kalian juga harus bisa ngejaga kepercayaan itu. Kalau misalnya kalian bilang pergi sama temen, ya berarti pergi sama temen gitu. Dan harus tahu batas. Dan harus emang beneran temen jadi. Iya betul, kayak gitu. Jadi kalau aku kebalik sih malah. Ya nggak pernah cemburu. Aku pernah cemburu nggak sih? Enggak sih. Enggak. Lupa. Ya. Oke. Next. Fokus jalani hidup masing-masing. Maksudnya bukannya berarti nggak peduli ya. Fokus sama kehidupan masing-masing tuh ya kita harus bener-bener aware, mindful sama kegiatan yang kita lakukan. Let's say kemarin aku di Sydney, aku untuk sekolah S2. Kuliah. Ya prioritas aku adalah kuliah, prioritas aku adalah belajar, prioritas aku adalah ngerjain tugas. Ya pokoknya jadi murid yang baik. Jadi aku akan fokus sama hal-hal, sama lingkungan aku yang ada di sana, yang ada di Sydney. Kalau misalnya aku diajak pergi sama teman-teman, misalnya pas festival apa, ya aku akan pergi sama teman-teman aku di sana untuk experience the culture, experience the friendship sama teman-teman baru. Kalau ada makan-makan sama teman-teman atau ada kegiatan kampus yang lain, kayak gitu aku akan fokus ngerjain tugas dan nggak kepikiran dia bahkan gitu. Iya, pokoknya intinya itu harus diseimbangkan gitu loh. Jadi balance apa-apa. Jadi kehidupan kalian yang di luar itu kalian harus pikirin juga. Nah terus tapi kalian juga harus ingat juga, maksudnya aku punya pacar di mana gitu kan. Jadi balance gitu, jangan terlalu berat ke pacar, mikirin pacar terus. Jangan terlalu fokus banget 100% ke kehidupan kalian yang di sana gitu. Ibaratnya kayak gini sih, bangun pagi ya aku akan mikir kegiatan aku hari ini apa ya. Bukan kegiatan Randy gitu. Randy hari ini ngapain ya? Dia kemarin bilang sama aku mau pergi ke sini. Dia bilang hari ini bakal lembur. Emang ini. Terus dia bilang hari ini bakal ini. Pokoknya
pikirin kegiatan kamu dulu gitu. Nanti dia juga akan ngabarin dengan sendirinya dia lagi ngapain kayak gitu. Jadi kita nggak usah habisin energi kita buat mikirin pasangan kita dan kegiatan yang dia lakukan. Dan itu juga bisa jadi tips biar kalau misalkan nanti teleponan atau apa ada yang diceritain gitu. Iya. Jadi pengalaman kalian tuh hari ini gimana sih gitu. Exactly. Dan itu kayak apa ya? Jadi ada sesuatu yang exciting untuk diceritain gitu loh, ngerti gak sih? Kayak, tadi aku gini loh, kordennya gerak-gerak sendiri tuh. Oh, ternyata ada obo. Tadi aku tuh kayak gini, seru banget, gini. Terus dia juga cerita pengalaman dia, gini. Jadi bisa tukar pikiran di situ, ada sesuatu hal yang baru gitu. Sebenarnya kalau bayangin kalau misalnya aku ngelakuin kegiatan sambil teleponan sama dia, sambil mikirin dia di mana gitu, ya aku nggak punya pengalaman baru dong dengan. Jadi nggak fokus. Iya, dengan hari-hari aku gitu di sana. Betul. Jadi harus inilah, maksudnya harus misalkan kalian sedang menjalani kegiatan kalian di sana, ya kalian fokus dulu ke situ gitu. Pada saat itu gitu. Ya. Begitu kalian udah teleponan atau komunikasi dengan pacar kalian, ya kalian fokus ke situ juga. Ya, makanya ada waktunya sih. Makanya kalau di kelas cinta, di websitenya kelas cinta, aku baca chatting itu hanya dianjurkan ketika kita sedang senggang. Kayak udah bener-bener kayak, aduh nggak tahu ngapain, chatting gitu. Jadi bukan dicariin kayak, bentar bisa di chatting di kelas gitu misalnya bosen, wah chatting, enggak, jangan kayak gitu. Teleponan dianjurkan juga ketika malam hari, ketika kegiatan sudah selesai, kayak gitu. Bener kayak apa yang kita lakukan sih. Iya waktu itu ya. Video callan saya diatur kayak seminggu sekali, jadi jangan sering-sering juga. Jadi kayak ya bener-bener kegiatan pacaran itu disesuaikan sama kegiatan kita yang sedang kita lakukan ketika kita ada di tempat yang jauh. Ya kadang maksudnya kalau misalkan kita teleponan terlalu sering gitu atau video callan terlalu sering, jadi kita juga bingung mau ngomong apa gitu. Dan kalau misalkan udah boring kayak gitu, jadi kayak nggak jelas gitu kan? Iya jawabnya. Nggak. Dan malah maksudnya jawabnya makin gitu. Jadi kayak nggak jelas gitu. Iya deh kayaknya. Nah jadi kan ngeselin jadinya. Bisa jadi berantem di situ. Nggak tahu tuh, terus satu baper kan? Kok kamu jawabnya kayak nggak semangat gitu, nggak suka ya chattingan sama aku? Nah, satunya lagi dia seuzonin, lah kata siapa? Enggak kok, aku emang bingung aja mau jawab apa. Wah udah mulai tuh. Start the war, jeng. Kayak apa ya? Di situ awal mula kayak mulai males sama pasangan malah jadinya. Terlalu sering, terlalu intens. Apa yang terlalu seperti yang aku bilang itu nggak baik. Iya. Terlalu bucin nggak baik. Next, nomor 5, sempatkan bertemu langsung. Jadi gimana Ibu Natia? Gini guys, kalau ini sebenarnya nggak tahu ya, ini karena aku cewek, jadi aku ngerasain sih ketika sudah waktu itu 6 bulan full LDRan, itu tuh ada masa dimana kita akan jenuh, akan capek dan akan ngerasa bahwa chat, telepon, video call itu sama sekali nggak cukup. Karena physically he's not there. Jadi kayak kita tuh butuh orangnya, kita butuh kayak aku butuh ngeliat langsung nih, aku butuh pegang langsung gitu. Aku butuh peluk langsung gitu. Jadi kayak dapat kasih sayang itu langsung gitu. Ngerti gak sih? Ngerti. Nah, waktu itu jadi akhirnya aku paksa dia ke Sydney. Jadi waktu itu aku masih kerja di Bandung. Di kantor. Ya lumayan lah, ada tabungan gitu loh. Terus kan kalau misalkan di kantor itu kan maksimal itu 3 hari berturut-turut cuti. Cuti nggak boleh lebih dari 3 hari. Betul, dan setahun itu kan 12 Iya. dapat jatah cutinya. Nah terus dia pengen ketemu. Iya, aku paksain tuh. Paksain tuh. Jadi langsung. Gak boleh maksa dalam hubungan. Aku mengultimatum. Kalau nggak ketemu putus, nggak gitu ya? Pokoknya intinya aku awalnya nanya, kamu nggak pengen ke Sydney? Awalnya gengsi dong nyuruh Sydney dong ya, gitu. Enggak. Kamu nggak pengen ke Sydney? Di sini banyak loh tempat-tempat bagusnya. Di sini tuh cantik banget, tempat-tempat sejarah. Ya tapi harusnya kamu tahu juga Sydney itu tidak murah ke Sydney. In fact, it's one of the most expensive city in the world. Nomor 2 waktu itu. Itu dia. Termahal guys Sydney, semuanya mahal. Aku juga makanya ngomong kayak gitu sebenarnya nggak tega. Aku tau lah gaji dia dulu di kantor berapa. Dan itu kayaknya ludes deh beli tiket pesawat, belum tempat tinggal di Sydney, belum makan. Ya itu tuh kalau nggak salah, pokoknya aku mutusin buat aku ke Sydney itu 2 minggu sebelum aku berangkat. Iya. 2 minggu sebelum aku berangkat, terus aku langsung cari travel agent gitu buat bantuin, terus ngelengkapin semuanya. Iya. Wah udah bolak-balik lah itu, udah
terserah nanti gimana nanti aku Iya. di sana makan apa, terus nanti pulangnya gimana, terus apa namanya duitnya gimana nggak Iya. tahu, terserah nanti gitu. Jadi aku gambling juga, nekat juga, terus beli tiket berangkat doang. Tiket berangkat belum beli tiket pulang karena nggak ada Tiket berangkat duitnya. doang. Bukan nggak ada duitnya, belum tahu pulangnya Belum kapan tahu gitu pulangnya loh. kapan ya. Dan waktu itu akhir tahun Desember. Iya. Soalnya waktu di sini itu aku nonton itu New Year's Eve. Iya. Dan kalian tahu kalau Desember itu harga tiket gimana? High season. Berapa yang High waktu peak. itu? Pada waktu itu mahal ya. Ya, Maksudnya mahal buat aku ya mahal. waktu itu. Ya maksudnya bersyukurnya lagi cepet visa cepet keluar. Emang ditakdirkan bertemu. Terus Udah. apa-apa lancar, pokoknya lancar lah kalau kesini. Wow, langsung aku kaget gitu loh. Wow, Dan pas di bisa Sydney, kesini gitu. iya bisa di Sydney. Terus akhirnya dia ke Sydney, aku seneng banget. Dan pada waktu itu aku lagi part time, jadi adalah duit tambahan buat kita jalan-jalan. Part time di Part time di Pizza Hut itu per jam lumayan, dapat kayak $20 gitu ya. Iya. Kalau dihitung-hitung pada banyak tuh. Jadi itu kita pakai kemana-mana, pakai duit makan dan segala macam. Pokoknya ngepas banget deh. Terus ini Tapi- juga ingat juga nggak? Kita beli apa namanya makanan itu buat stok gitu Iya. malam-malam. Malam-malam karena Coles. harganya turun setengah. Di Coles. Di Coles, di Woolies. Di Woolies. Kayak misalnya sushi, satu box gitu $10. Kalau malam udah $4. Terus beli apa? Iya. Yang ham, Segitunya roti-roti. guys perjuangannya ya. Tapi itu jadi cerita sendiri ya. Iya. Kalau mungkin waktu itu kita berkecukupan apa nggak memorable gitu karena kita pas-pasan banget duitnya, dia ke Sydney juga pas-pasan. Aku jadi inget kayak itu bentuk perjuangan dia gitu, walaupun pas-pasan dia kayak nyamperin aku ke Sydney gitu. Gitu. Seru banget. Oke, intinya usahakanlah ketemu. Nggak usah Usahakan. berlebihan, nggak usah yang sebulan sekali, seminggu, bahkan sekali sampai bela-belain di luar kemampuan, nggak usah. Atau mungkin gini ya, misalkan kejauhan gitu. Bisa di tengah-tengah. Nah iya, mungkin kayak misalnya kayak aku sama Randy kita nggak Nggak Randy terlalu nggak jauh harus sih. nyamperin aku ke Sydney, walaupun Sydney nggak terlalu jauh. Misalnya kayak, yang jangan Sydney dong mahal banget. Let's say kayak ketemu di Singapura aja. Ya, Dari misalkan. Randy deket. Singapura ke atas dong. Iya, aku yang jauh. Nggak Bali. mau pulang. Ya udah nggak mau Nggak pulang. pulang. Salah, ralat. Ya udah. Pokoknya ketemu di tengah-tengah nih. Misalnya satu LDR-nya satu di UK. UK misalkan. Tengah-tengahnya mana? Misalkan satu di UK, satu di Turki misalkan. Sorry buta Max, oke? Satu UK, satu Turki misalkan. Ya Iya. ketemu di misalkan di Italia atau di Jerman lah. Wow, walaupun mahalnya sama. Ya jangan jauh-jauh ke sana, satu di Jakarta, satu Surabaya, ketemu di Semarang. Ketemu di Semarang gitu ya. Ya pokoknya ada komprominya. Balik lagi tadi kan, kompromi Iya, semua betul. bisa dikompromikan. Dan itu bisa jadi cerita tersendiri buat kalian. Iya. Gitu. Dan kalau menurut aku kalau misalnya kalian udah kayak ya udah kayak misalnya kamu tadi nggak punya uang gitu boleh banget kok. Misalnya kayak aku punya duit lebih dari part time, itu dijadiin uang kita bareng. Jadi kayak susah seneng bareng gitu, ya nggak sih? Oh. Terus aku makan pizza dari kamu. Iya, Gratis. iya. Gratis. Atau enggak kayak aku part time di Pizza Hut, suka kasih dia pizza gratis. Jadi makanan zero cost. Oke, terus tips terakhir, penting nggak penting sih. Tapi bagi cewek pasti Ini penting. tips tambahan mungkin ya? Iya. Tips tambahan. Tetap jaga keromantisan. Cie. Penting? Rani penting nggak? Penting. Bagi cewek berarti penting. Bagi cowok itu susah sih. Jadi kalau misalnya kita punya rutinitas merayakan tanggal jadian atau pas ulang tahun ngasih hadiah. Gak usah mana-manasin deh. Mana-manasin nih. Ulang tahun ngasih hadiah. Ya pas LDR kita juga tetap bisa melakukan itu walaupun bentuknya beda. Ngerti nggak sih, kan nggak bisa kayak ngirim apa sih kemarin ngasih hadiah karena jauh juga. Terus kayak waktu itu ya pengiriman mahal juga, kayak maksudnya extra effort lah ya. Tapi kalau mau extra effort sebenarnya nggak apa-apa. Kirim coffee truck gitu. Ngirim coffee truck pas semangat Natishna belajarnya gitu ya. Ya pokoknya bisa lah kayak waktu itu kayak kamunya surprise bawa kue. Happy birthday, tapi dia kayak bawa kue, kita skypean gitu iya. loh. Oh iya. Ingat nggak? Iya. Terus aku tiup lilinnya ceritanya. Ya, alay banget. Alay banget sumpah. Kalau diinget-inget, iya gak sih? Ya tapi waktu itu kan, gitu kan. Ya kalau sekarang sih ngapain sih kamu waktu itu? Gitu. Ya intinya gitu, maksudnya kalau misalnya tempatnya nggak terlalu jauh ya bisa tetap kirimin mungkin kado. Let's say di Singapura itu masih Asia Tenggara, bisa lah kirimin kado nggak terlalu mahal kosnya. Jadi
Bukan berarti ketika udah LDR itu kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang masih bisa dilakukan juga gitu. Intinya kalian yang tahu deh kemampuan kalian. Ya. Kalau kalian ngerasa this thing can make him happy, hal ini bisa bikin pasangan kalian bahagia, lebih semangat ngejalanin aktivitas dia, why not gitu. Tapi jangan berekspektasi terus. Iya, untuk dapet juga sih. Gitu. Jadi Iya. jangan ngambek kalau misalkan enggak, tapi jangan enggak banget, enggak terus gitu. Jangan enggak terus, jangan berekspektasi terus. Jadi harus balance. Jangan nggak terus, jangan berekspektasi. Betul, ya itu maksud aku. Jangan nggak terus, jangan berekspektasi terus. Oke. Itu. Gitu. Itu sih. Udah? Kayaknya Udah, apa udah lagi? ya. Itu dari pengalaman kita sih. Ya, ya. Iya. Itu sharing kita untuk hari ini, untuk di video ini, Iya. untuk hari ini lagi. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian pengen tanyain, Atau yang belum terjawab. betul, siapa tahu kita bisa apa ya, membantu sharing juga. Kita tahu gitulah. Iya, siapa tahu kita bisa belajar tipsnya, juga. Bisa belajar juga, boleh tulis di kolom komentar. Yes, kita suka baca-bacain kolom komen. Ya, nanti ya semoga kita jawab sebanyak-banyaknya. Iya, atau kalau misalnya ada yang pengalaman juga LDR, Boleh mau berbagi ceritain. tips buat teman-teman yang lain, Ya, boleh banget. betul. Mungkin ada pandangan lain, Yes. kan kita nggak tahu ya. Ya, kita nggak Boleh tahu ya. sharing. Ini kita share juga bukan karena kita ahlinya, Betul. enggak. Karena kita emang kebetulan pernah LDR juga dan puji Tuhan lancar, nggak pernah ada masalah juga. Jadi kita bisa share apa yang udah kita alamin ke Betul. teman-teman semua. Gitu. Gitu. Sekian ya. Next kalau kalian mau request ada video apa lagi tentang relationship, couple edition, Iya. ngobar naren. ngobar naren relationship, boleh Relationship. ditulis di kolom komen juga ngebahas tentang apa ya. Ya, Kita juga kita juga. Kita juga. Oke, jangan lupa like, share, and Subscribe. subscribe channel ini. Bentar lagi 2 juta subscriber, guys. Yeay. Gak kerasa ya? Gak kerasa ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.